Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Mustika dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah bihalal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. Jadi dakwah itu merupakan usaha kita untuk mengajak orang lain untuk mendekati Allah SWT, menyuruh mereka ke arah kebenaran dan seterusnya dapat mengikuti apa yang digariskan ke dalam dalam ajaran Islam. Sedangkan maksud dari dakwah bihalal itu merupakan aktivitas dakwah yang dilakukan dengan tindakan nyata atau amal nyata yang terhadap kebutuhan dan penerimaan dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerimaan dakwah. Misalnya seperti dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan keberadaan rumah sakit tersebut. Terus kemajuan IPTEX itu pada era globalisasi ini pasti akan mewarnai dan membawa fenomena-fenomena. Globalisasi ini merupakan hasil dari kemajuan IPTEX sebagai kelanjutan revolusi industri. Terus di mana maksud dari dakwah bihalal itu juga termaksud dari dakwah yang lebih terfokus pada amal usaha atau karya nyata yang bisa dinikmati dan bisa mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan hidup kelompok masyarakat. Yang dimaksud dengan agar mad'ud itu untuk mengikuti jejak dari hal juru-juru dakwah tersebut. Dan kita tuh juga sangat membutuhkan dakwah halal bihalal. Yang pertama setiap muslim itu adalah dai. Jadi kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Yang dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kita adalah seorang dai sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula lah ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya. Itu termasuk sebagai setiap muslim adalah dai. Dan yang kedua yaitu bekerja adalah dakwah. Jadi kita tuh perlu dakwah di tempat kerja kita. Jadi dakwah itu bukan bermaksud untuk mengajak manusia melupakan tanggung jawab bekerja dan melaksanakan amal ibadah yang spesifik semata-mata. Bekerja itu sendiri merupakan suatu amal ibadah, apalagi jika kitanya tuh diniatkan karena Allah SWT, yang diganjarkan yang ta'ala dan dilaksanakan dengan penuh amanah, fokus, dan ikhlas. Adapun ganjaran usaha dakwah itu yaitu seperti mana di firman Allah di surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang beruntung. Jadi termasuk orang-orang beruntung. Yang ketiga yaitu kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi kita tuh menyampaikan ilmu itu sangatlah penting untuk kemajuan agama kita, baik agama, bangsa, dan negara, dari segi moral maupun material. Jadi kewajiban dari ilmu yang memperbaiki semuanya, yang menyampaikan ilmu bermanfaat untuk kehidupan, kebahagiaan dunia akhirat. Menuntut ilmu itu adalah salah satu usaha kita untuk usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang keempat itu dasar-dasar hukum menuntut ilmu. Dasar-dasar menuntut ilmu itu di dalam hadis Rasulullah yang berbunyinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Waktunya adalah dari buayan bayi sampai masuk ke liang kubur. Itu tuh hadis Rasulullah. Yang kedua yaitu ada di dalam Al-Quran surah Al-Asr, yang artinya yang demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati kesehatan supaya menetapi kesabaran. Dan masih banyak lagi tentang hukum-hukum dan dalil-dalilnya. Yang keempat yaitu bisa juga kalau di dalam hadis ada juga yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik muslim maupun muslimah yang lainnya. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Jadi ada yang mengatakan wajib. Jadi diwajibkan seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Itu tuh menuntut ilmu diwajibkan atas seorang laki-laki atau perempuan. Jadi ini dari sabda dari Nabi Muhammad SAW. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.